Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 5, cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 3 bersama Ibu Sri Kandayani. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Penjumlahan 2 pecahan berpenyebut sama. 2. Menulis kembali isi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. 3. Kreasi garis pada karya dekoratif. 1. Penjumlahan 2 penyebut berpenyebut sama. Penjumlahan 2 penyebut berpenyebut sama. Anak-anak, dalam kita dapat menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ingat, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menjumlahkan angka-angka pembilangnya saja jika penyebutnya sama. Ayo perhatikan masalah tentang penjumlahan pecahan berikut ini. Di luar hujan sedang turun. Lani dan Komang bermain bersama di dalam rumah. Mereka bermain balok-balok kayu. Perhatikan balok-balok kayu yang mereka mainkan. Jumlah semua balok kayu itu 5. Balok kayu hitam dapat dinyatakan dalam 1/5. Banyak balok kayu putih dinyatakan 2/5. Berapa bagian balok kayu hitam dan putih keseluruhannya? Anak-anak ibu bisa melihat penyelesaiannya. Pertama, balok kayu itu yang balok kayu putih 1/5. Balok kayu hitam ini 1/5. Nah, ibu bisa lihat gambarnya 2/5. Jumlah balok kayu itu ini 1/5 untuk yang hitam, 2/5 untuk yang putih. Jadi jumlahnya sama dengan 1 tambah 2/5 sama dengan 3/5. Anak-anak ibu bisa melihat biar anak ibu tidak ragu seperti ini. Ini tadi balok kayu yang 1/5. Yang 1/5, ini yang 2/5. 1 tambah 2, 3/5. Ini yang selanjutnya. Anak-anak ibu, berapapun penjumlahannya, kalau penyebutnya sama, penyebutnya tidak dijumlahkan. Ya, anak ibu, misalkan 4/5 tambah 1/5 sama dengan 5/5. Atau 2/6 tambah 2/6, 4/6. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Selanjutnya, menulis kembali isi teks pecahan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Menulis kembali isi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita akan belajar menuliskan kembali isi teks yang telah kita baca. Caranya, teks dibaca secara keseluruhan dengan cermat. Tuliskan pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf. Setelah itu, tambahkan kalimat-kalimat penjelas pada setiap pokok informasi. Sekarang, kita akan belajar menuliskan kembali teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kita sering mengalami cuaca pagi hari berbeda dengan cuaca pada malam hari. Kadang-kadang dari pagi sampai siang cuaca cerah, menjelang sore cuaca berawan, bahkan mendung. Perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi, misalnya transportasi udara. Informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara.
Pesawat dapat tertunda penerbangan karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi di darat, misalnya mobil. Para pengendara mobil harus berhati-hati pada saat hujan deras karena jalan menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Para pengendara mobil akan mengurangi kecepatan demi keselamatan. Perubahan cuaca juga berpengaruh kepada transportasi laut, misalnya kapal laut. Nahkoda kapal memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar. Hal-hal yang perlu diwaspadai adalah hujan disertai badai angin kencang yang menyebabkan gelombang laut besar. Gelombang laut berpengaruh pada keselamatan pelayaran kapal di laut. Bisa mungkin kapalnya tumbang ya anak-anak. Jadi anak-anak, pengaruh perubahan cuaca itu sangat berpengaruh pada transportasi, sebagaimana misalkan kalau pesawat terbang, jika pesawat tetap terbang pada keadaan kondisi cuaca yang buruk, maka mungkin pesawat akan bisa hilang atau jatuh dan lain-lain. Begitu juga dengan laut, dengan adanya gelombang badai yang kuat, mungkin bisa akan terhantam kapalnya, kapal bisa tenggelam. Juga dengan transportasi darat seperti mobil, kalau cuacanya hujan atau cuaca kurang bersahabat, mungkin kita bisa memperlambat kecepatan atau kita berhenti sejenak terlebih dahulu karena keadaan yang licin dan lain-lain. Selanjutnya, kreasi garis pada karya dekoratif. Anak-anak, unsur garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Terdapat berbagai kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif, lengkung, zigzag, dan gelombang. Garis yang kita gambar juga dapat kita variasikan ukuran panjang dan ketebalannya. Garis-garis tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk. Kreasi garis juga dapat disusun secara berulang-ulang untuk membuat pola. Setiap pola garis dapat menggunakan warna yang berbeda untuk menambah keindahan. Susunan pola garis berwarna dikombinasikan dengan pola bidang akan menjadi sebuah pola hias yang indah. Anak-anak ibu bisa melihat. Nih, anak ibu ini satu garis akhirnya membentuk sayap kupu-kupu dan akhirnya membentuk kupu-kupu. Gambar badan kupu-kupu berbentuk oval, bagian kepala. Setelah itu gambar keempat sayapnya. Contoh gambar 1, 2, dan 3. Nah, ibu lihat ini. Ini berawal dari garis. Hiasan sayap kupu-kupu dengan garis sesuai dengan kreasi anak-anak. Gambar ini nanti diwarnai. Semua ini berasal dari garis. Jadi ada garis itu melengkung, nantinya ada garis itu lurus, mungkin ada bergelombang dan lain-lain. Sekian anak-anak, terima kasih. Semoga anak ibu paham. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang sudah ibu berikan. Tetap semangat. Mungkin masih ada sekolah yang belum tatap muka, tetapi itu tidak penghalang untuk kita belajar. Kita harus tetap belajar. Oke anak-anak, selamat untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa besok. Jangan lupa baca buku tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.